Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Jimima. Oke guys, jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, ada sebaiknya kalian di like video ini karena satu like 1000 kebaikan. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan di share juga serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian mendapatkan notif apabila aku mau upload video yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa juga untuk di follow akun Instagram aku yang baru, dikarenakan akun Instagram aku yang lama yang 5K itu udah di istilahnya itu dinonaktifkan permanen sama pihak Instagramnya langsung. Aku nggak tahu kenapa bisa dinonaktifkan, padahal aku tuh nggak ada salah apapun. Jadi ya gitu deh pokoknya ya. Oh ya, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Let's get started. Dan ya, di sini tuh aku sudah menambahkan dua foto yang berbeda seperti kalian lihat di layar HP, dan masing-masing fotonya juga udah aku tambahkan efek yang sama, yaitu webinar Thailand ya guys. Kalian bisa cari aja efeknya, ada di distorsi. Dan sebelum aku lanjut ke proses pengeditan, aku bakal kasih informasi dulu yang mungkin bakalan penting ya. Di sini tuh aku pakai Motion Pro atau yang ori dari Play Store, dan aku sudah keanggotaan berlangganan 1 tahun yang ada di layar HP. Pokoknya aku beli dengan harga 3K kalau nggak salah ya, aku lupa, sekitar segituan, gak sampai 20 kok guys. Jadi yang menurut aku sih worth it ya buat belajar, dan maybe buat anak kuliah juga yang masih sering ngedit kayak aku. Dan aku tuh beli di mana sih? Aku tuh beli lewat store di Telegram, karena store Telegram itu banyak banget guys, dan harganya juga affordable. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu ya, tapi aku saranin kalian kalau mau beli aplikasi yang premium, kalian harus benar-benar cari store yang pengikutnya udah 20k ya, 20k ke atas. Itu tuh biasanya amanah, dan kalian cari store yang udah banyak testimoninya ya, karena kan mau juga menjalin, takutnya kalian kena tipu ya, jangan sampai. Nah di situ manfaatnya banyak banget nih, kalian bisa lihat ya. Pokoknya segitu aja untuk informasinya. Kita lanjut aja ke transisinya. Nah di sini seperti biasa jangan lupa tambahin efek, lalu pergi aja ke move dan transform, pilih yang pertama ini. Jika udah, tambahin keyframe. Di sini tuh aku tambahin beatnya ya, biar nanti kalau buat tambahin circular lebih gampang ya, apa ya, fotonya nggak gerak-gerak. Ini kayak beat yang warna merah ini yang kalian bisa lihat itu beat, dan di keyframe akhirnya ini kalian pojokin. Jika udah, di sini kalian geser fotonya, maksud aku geser ke bagian kanan atau kiri tuh bebas, ikutin garis merahnya itu ya, biar fotonya lurus. Dan jika udah, ke tengah-tengahin, kasih grafik yang ini, klik aja, pilih yang nomor 2 kayak gini ya, tarik aja ke bawah. Jika udah, ke foto berikutnya masih sama transisinya, cuma ini tuh berbalik arah gitu. Dan untuk keyframe di awalnya ini ikutin garis merahnya juga ya, pokoknya setiap transisi ikutin garis merah supaya nanti tuh hasilnya gak miring atau mencong-mencong. Tambahin grafik, pilih nomor 3 atau kayak gini juga bisa. Yang di pojok kalian majuin, dan yang di bawah kalian naikin ke atas, kira-kira kayak gini. Nah ini hasilnya. Oke, ini udah smooth ya menurut aku. Kalau kalian merasa kurang smooth, kalian bisa perbaikin aja di bagian kurvanya ya, karena kurva itu bisa mempengaruhi gerak transisinya. Oke, kita langsung aja ke transisi yang kedua. Di sini aku sudah menambahkan 2 foto yang berbeda lagi, dan untuk transisi yang kedua ini masih di move dan transform ya, tapi ini tuh beda transisi. Kita bisa pilih aja transisi yang di tengah itu nomor 2. Jangan lupa tambahin keyframe. Nah di sini tuh dia itu kayak spin atau memutar. Kalian puterin aja setelah mau minus dulu atau plus dulu. Aku di sini coba pakai 90 aja dulu. Terus ke tengah-tengahin,
kasih sirkuler masih sama kayak tadi. Dan di sini lanjut ke foto berikutnya. Ini juga sama, cuma dia berbalik arah gitu. Dan tadi kan plus ya, berarti sekarang minus. Pokoknya kalian ingetin dulu aja, kalian tadi awalnya mulainya minus dulu atau plus dulu. Pokoknya kayak gitu. Dan yang ini juga ditarik setengah, dan yang pojok kalian majuin setengah juga, kira-kira kayak gini. Oke, kita lihat ya. Nah, ini udah smooth nih. Next ke transisi yang ketiga. Di sini aku udah menambahkan dua foto yang berbeda lagi. Dan untuk transisi yang ketiga ini masih di move transform ya guys. Dan di sini kita bisa pakai yang ketiga ini. Tambahin keyframe juga, masih sama. Nah, terus di sini kan kita pakai zoom in dan zoom out. Tapi setelah kalian mau zoom out dulu boleh, zoom in dulu juga boleh. Aku di sini pakai zoom out dulu. Kalau zoom out itu dia memperkecil fotonya kayak gini. Pokoknya kalian setara deh, bebas. Kalian bisa ikutin aku atau sesuka hati kalian boleh. Terus ke tengah-tengahin, kasih grafik nomor 2 masih sama, tarik aja ke bawah. Nah, kira-kira kayak gini tuh. Dan untuk foto berikutnya masih di bagian nomor 3, tambahin keyframe lagi. Terus untuk keyframe di awalnya ini kalian zoom in sekitaran berapa ya, aku coba sekitaran 1500 dulu. Terus ke tengah-tengahin, kasih grafik nomor 3 kayak gini ya. Nah, kira-kira kayak gini. Juga tarik aja ke atas. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini udah smooth, tapi aku rasa ini kecepatan deh. Jadi aku bakal perbaikin lagi grafiknya buat lebih smooth lagi. Oke, ini udah. Next ke transisi yang keempat. Untuk transisi yang keempat ini masih sama di move dan transform juga. Dan di sini kita pakai transisi zoom in ya guys. Tadi kan aku pakai zoom out, berarti sekarang zoom in. Jadi kebalikannya kayak gitu ya. Tambahin keyframe juga, jangan lupa. Nah, untuk keyframe akhirnya ini aku zoom sekitaran aku coba dulu 1600-an, segini lah ya kira-kira. Terus tambahin grafik lagi yang kedua ya, tarik grafiknya kayak gini. Jika udah, lanjut ke foto berikutnya. Masih sama transisinya, cuma ini berbalik arah. Kita pakai transisinya itu di depan keyframe. Tadi kan di belakang keyframe, berarti sekarang di depan keyframe. Dan kalian mundurin fotonya atau di zoom out sekitaran 480 aja coba. Terus ke tengah-tengahin, tambahin grafik nomor 3. Bentukannya masih sama ya, kayak gini. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Oke, ini udah smooth banget. Next ke transisi yang terakhir. Yeay. Untuk transisi yang terakhir ini masih di move dan transform ya. Nah, kita bisa pakai yang nomor 3, cuma beda. Kalian klik yang bagian tengah ini, diklik aja. Nah, di sini kita pakai yang atas. Tambahin keyframe juga. Ini tuh fotonya kayak melebar gitu atau kayak gepeng. Pokoknya melebar. Kalian pakai aja sekitaran 1000-an, jangan sampai lebih ya. Aku pakai sekitaran 1330 aja kali ya, sekitar segitu. Pokoknya kalian kira-kira aja. Terus ke tengah-tengahin, tambahin grafiknya masih sama kayak gini. Oke, ke foto berikutnya, ke move dan transform, pilih nomor 3 yang ini, yang di tengah, tambahin keyframe
Untuk keyframe di awalnya ini kita tutup fotonya kayak gini ya. Tadi kan fotonya dibuka, sekarang ditutup. Sekitaran berapa ya, coba aja sekitar 860 dulu, terus ke tengah-tengahin, tambahin grafik yang nomor 3 kayak gini. Kalian bisa langsung pencet grafiknya yang ini, atau mau sama kayak aku juga bisa, pokoknya sama aja deh kayak gini ya. Kurang lebihnya diatur-atur dulu grafiknya atau kurva. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini aku rasa kurang tutup deh transisinya, jadi aku bakal tutup lagi transisinya sekitaran 750-an. Dan yang ini aku ulang lagi grafiknya kayak gini. Oke, kita lihat lagi. Dan ini masih aja kecepatan, aku nggak tahu kenapa. Pokoknya kalian perbaikin aja di kurvanya ini ya, biar nanti tuh hasilnya smooth kayak gini tuh. Nah, ini udah smooth. Oke guys, mungkin sekian dulu aja tutorial dari aku. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Dan kalau gitu like, share, comment, subscribe. Di follow juga aku Instagram aku yang baru, linknya ada di description box, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. See you next time. Have a nice day. Bye bye. Wassalamualaikum.